Damar mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Sosok yang menyerupai Rina masih berdiri di tengah sungai, tapi kini ia berubah. Kulitnya semakin pucat, matanya semakin kosong, dan dari punggungnya, tangan-tangan hitam itu terus merayap keluar. Suara Rina terdengar lebih dalam, lebih asing. Aku sudah keluar, Damar. Damar menggenggam batu hitam pemberian Basura. Tangannya gemetar, tapi ia tidak boleh panik. Siapa atau apa kau sebenarnya? Tanyanya dengan suara serak. Sosok itu menundukkan kepala, lalu tertawa pelan. Kau benar-benar ingin tahu? Lalu air sungai tiba-tiba bergejolak, dan dalam sekejap sosok itu menghilang. Hanya air yang kini tenang kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Damar tahu sesuatu telah lolos. Di desa Tirta Angker, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Karta duduk di beranda rumahnya, merokok sambil menatap langit. Malam ini terasa berbeda. Lalu tiba-tiba anjing-anjing desa melolong panjang. Pak Karta langsung berdiri, tahan teboh, dan saat ia melihat ke jalan desa, ia merasa jantungnya mencelos. Di sana berdiri seorang gadis berambut panjang, mengenakan gaun putih yang basah. Rina. Pak Karta menggenggam dadanya. Tidak, ini tidak mungkin. Rina. Gadis itu menoleh perlahan. Ayah tersenyum, tapi itu bukan senyuman manusia. Pak Karta buru-buru masuk ke dalam rumah, meraih sebilah pisau yang tergantung di dinding. Ketika ia kembali keluar, Rina sudah menghilang, dan di kejauhan terdengar suara berbisik. Pak Karta, sudah lama sekali. Ya, Pak Karta menahan napas. Suara itu berasal dari dalam rumahnya. Pak Karta berdiri kaku di ambang pintu. Suara itu berasal dari dalam rumahnya. Pak Karta, sudah lama sekali. Ya, pelan-pelan ia menggenggam pisau di tangannya lebih erat. Suara itu terdengar begitu familiar, tetapi ada sesuatu yang janggal. Dengan langkah hati-hati, ia melangkah masuk. Rumahnya gelap, hanya diterangi oleh lampu minyak yang bergoyang pelan. Dan di sana, duduk di atas kursi kayu di tengah ruangan, Rina, atau sesuatu yang menyerupai Rina. Aid, Bapak tidak senang melihatku. Pak Karta tidak menjawab. Matanya fokus pada satu hal. Kaki Rina tidak menyentuh lantai. Ae melayang, bukan manusia. Pak Karta berusaha tenang. Kau bukan Rina? Rina menghela napas panjang. Astaga, Bapak selalu bisa membedakannya. Lalu tanpa peringatan, ia bergerak. Dalam sekejap, wajahnya sudah ada tepat di depan Pak Karta. Matanya hitam legam, kulitnya pucat seperti mayat. Tapi, aku memang keluar dari gerbang itu, Pak. Bisiknya pelan. Aku lapar. Pak Karta melompat mundur, membanting pintu dan berlari keluar rumah. Tapi suara langkah itu tetap mengikutinya. Sementara itu, di rumah Damar duduk di lantai. Kedua tangannya mencengkeram kepalanya. Aku sudah membebaskannya. Aku sudah membuat kesalahan besar. Ia mencoba berpikir, apa yang bisa menghentikan makhluk itu? Lalu ia teringat sesuatu. Batu hitam dari Basura. Jika batu itu bisa menunjukkan kebenaran, mungkin ia juga bisa mengunci sesuatu kembali. Tanpa pikir panjang, ia menyambar batu itu dan berlari keluar rumah. Ia harus menemukan Pak Karta. Tapi di tengah jalan, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Pak Karta sedang berlari dengan darah menetes dari bahunya. Dan di belakangnya, sesosok Rina melayang perlahan dengan senyum mengerikan di wajahnya. Damar menahan napas. Suara itu bergema. Kenapa, Lori? Bukankah kau ingin menemuiku? Malam ini belum berakhir. Dan jika mereka tidak menemukan cara untuk menghentikannya, mungkin malam ini tidak akan pernah berakhir. Damar berdiri kaku di tengah jalan desa. Di depannya, Pak Karta terengah-engah dengan darah menetes dari bahunya. Di belakangnya, sosok yang menyerupai Rina melayang perlahan.
Senyum itu senyum yang tidak wajar masih terpampang di wajahnya. Damar, apa kau tidak ingin menolongku? Damar menelan ludah. Kau bukan Rina. Sosok itu menggeleng pelan. Tapi aku bisa menjadi dirinya jika itu yang kau inginkan. Lalu tanpa peringatan Rina berlari ke arah mereka. Damar refleks menarik Pak Karta ke samping, nyaris menghindari cengkeraman tangan makhluk itu. Lari, teriak Pak Karta. Mereka berdua berlari secepat mungkin, meninggalkan jalan desa dan berbelok ke arah hutan. Tapi suara langkah itu tetap mengikuti. Cepat, dekat, sesuatu yang sudah keluar dari gerbang itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Di dalam hutan, mereka bersembunyi di balik pohon besar. Pak Karta menekan bahunya yang berdarah, wajahnya meringis. Damar, kita harus menguncinya kembali. Damar menggenggam batu hitam pemberian Basura. Aku tidak tahu caranya. Pak Karta menarik napas dalam. Dulu, gerbang itu dikunci dengan ritual. Ada mantra yang digunakan para leluhur untuk menutupnya. Damar mengerutkan kening. Apa kau mengingatnya? Pak Karta menggeleng. Tidak, hanya Mbah Sura yang mungkin tahu. Damar terdiam. Mbah Sura, tetua yang telah memberitahu tentang batu hitam itu. Mereka harus menemukannya. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah itu kembali terdengar. Dan kali ini, lebih dari satu, Damar dan Pak Karta saling berpandangan. Dia tidak sendirian. Bisik Pak Karta. Damar menggenggam batu hitamnya erat. Mereka harus keluar dari hutan ini sebelum semuanya terlambat. Damar dan Pak Karta bergerak cepat melewati kegelapan hutan. Langkah mereka terengah-engah. Tapi mereka tahu, berhenti berarti mati. Di belakang mereka, suara langkah-langkah itu semakin banyak, bukan hanya satu. Lebih, yang keluar dari gerbang bukan hanya Rina. Ada sesuatu yang lain di gubuk tua di ujung desa. Mbah Sura membuka matanya. Ia telah merasakan ini sejak tadi. Gerbang itu terbuka kembali, dan mereka yang seharusnya tertidur kini terbangun. Ia tahu Damar akan datang. Ia tahu anak itu telah membuat kesalahan besar. Tapi pertanyaannya, masihkah ada cara untuk menutup gerbang itu kembali? Mbah Sura menatap sesaji tua di depannya. Sebuah ritual yang sudah terlupakan. Tidak ada jaminan akan berhasil. Tapi jika mereka tidak melakukannya, maka tidak akan ada lagi hari esok. Di hutan, Damar dan Pak Karta akhirnya tiba di tepian hutan. Mereka melihat gubuk Mbah Sura. Pak Karta hampir saja mengetuk pintu. Tapi sebelum tangannya menyentuh kayu, pintu itu terbuka sendiri. Di dalam, Mbah Sura sudah menunggu. Matanya menatap tajam. Kalian datang terlambat. Damar berusaha mengatur napas. Mbah, kami harus menutup gerbang itu kembali. Mbah Sura menghela napas panjang. Sudah kubilang sebelumnya, tidak ada cara. Damar menggertakkan giginya. Tapi tadi Mbah bilang ada ritual. Bukan ritual untuk menutup gerbang. Mbah Sura memotong, melainkan ritual untuk mengorbankan seseorang agar gerbang itu tetap terkunci. Henning, Pak Karta menelan ludah. Corbin, Mbah Sura menatap mereka. Dulu, leluhur kita menutup gerbang itu dengan darah. Damar merasa tengkuknya meremang. Maksudnya, Mbah Sura menatap lurus ke arahnya. Kau yang membukanya, Damar, dan kau yang harus mengorbankan dirimu untuk menutupnya kembali. Damar menatap Mbah Sura dengan ngeri. Aku harus mati? Mbah Sura mengangguk perlahan. Darahmu yang membukanya. Darahmu pula yang harus menguncinya kembali. Pak Karta mengepalkan tangan. Tidak ada cara lain, Mbah. Mbah Sura menghela napas panjang. Dulu, setiap kali gerbang terbuka, satu jiwa harus dikorbankan agar gerbang tetap terkunci. Jika yang keluar tidak akan bisa dikendalikan. Henning, di luar gubak, suara bisikan mulai terdengar. Mereka semakin dekat. Damar menatap batu hitam di tangannya. Tidak, pasti ada cara lain. Mbah Sura menatapnya dalam. Apa kau berani mengambil risiko? Damar mengepalkan batu itu. Jika aku harus mati,
maka aku ingin memastikan tidak ada yang mati sia-sia. Mbak Sura mengangguk. Baik, kita akan mencoba. Ia berdiri, mengambil pisau ritual tua dari meja. Tapi, kau harus siap. Jika ini gagal, Damar menelan ludah. Maka aku akan mati juga kan? Mbak Sura tidak menjawab. Ia hanya menarik napas dalam, lalu mulai melantunkan mantra yang sudah lama terlupakan. Di luar, makhluk-makhluk itu sudah tiba. Mereka tidak akan menunggu lebih lama. Pintu gubuk mulai bergetar. Bisikan-bisikan berubah menjadi jeritan. Dan saat pintu itu terbuka, Damar merasakan tubuhnya tersedot ke dalam kegelapan. Matanya membelalak. Ia tidak berada di dunia ini lagi. Ia telah melangkah ke dalam gerbang itu sendiri. Damar, ia tidak tahu berapa lama. Tubuhnya seperti melayang dalam kehampaan, ditelan oleh sesuatu yang lebih dalam dari kegelapan biasa. Lalu, BRAK, ia menghantam tanah keras. Matanya terbuka, dan ia menahan napas. Tempest bukan dunia yang ia kenal. Langit di atasnya berwarna merah gelap, seperti daging yang membusuk. Tanah di bawahnya berlendir dan berdenyut, seolah ia berdiri di atas sesuatu yang hidup. Dan di kejauhan, Gerbingit terbuka lebar, dengan bayangan-bayangan mengerikan merayap keluar. Di dunia nyata, Mbak Sura dan Pak Karta hanya bisa melihat tubuh Damar yang kini tak bergerak. Pak Karta mengguncangnya. Damar, Damar, bangun. Mbak Sura menatap dengan serius. Dia masih hidup, tapi jiwanya sudah masuk ke dalam gerbang. Pak Karta menggertakkan giginya. Apa yang harus kita lakukan? Mbak Sura mengambil sesaji terakhir yang ia punya. Kita harus menahannya di sana cukup lama agar ritual ini berhasil. Pak Karta menoleh keluar jendela. Makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Mereka tidak punya banyak waktu. Di dalam gerbang, Damar berusaha berdiri. Bayangan itu mulai menyadari kehadirannya. Mereka bergerak menuju ke arahnya. Damar merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia harus menutup gerbang ini dari dalam. Tapi, bagaimana? Tiba-tiba, sebuah suara berbisik di telinganya. Kau ingin keluar? Damar menoleh, dan matanya membelalak. Di belakangnya berdiri sosok yang menyerupai Rina. Tapi kali ini wajahnya penuh luka, seolah ia telah berada di tempat ini selama ratusan tahun. Kau tidak akan pernah keluar dari sini, Damar. Damar terpaku. Sosok di depannya terlihat seperti Rina, tapi tidak sepenuhnya. Kulitnya pucat dengan luka menggangga, dan matanya kosong seperti seseorang yang telah kehilangan jiwanya sejak lama. Kau, Rena. Sosok itu tidak langsung menjawab, tapi saat bibirnya bergerak, suaranya terdengar lemah, seperti suara seseorang yang sudah lama terlupakan. Damar, aku tidak bisa keluar. Damar merasakan jantungnya berdetak kencang. Berarti kau memang Rina? Rina yang asli? Sosok itu mengangguk. Aku masuk ke gerbang ini bertahun-tahun lalu. Aku mencoba mencari jalan keluar, tapi mereka tidak akan membiarkanku pergi. Damar menelan ludah. Jika Rina yang asli ada di sini, lalu siapa yang telah kembali ke dunia mereka? Dan siapa yang sekarang meneror desa? Di dunia nyata, Pak Karta dan Basura semakin terdesak. Makhluk-makhluk itu kini telah mengepung gubuk. Basura melantunkan mantra terakhirnya, sementara Pak Karta menggenggam pisau di tangannya. Pintu mulai bergetar keras, dan sebelum mereka bisa bereaksi, BRAK, sosok yang menyerupai Rina, muncul di ambang pintu. Dengan senyum mengerikan, ia berbisik pelan, "Sudah waktunya kalian ikut denganku." Di dalam gerbang, Damar mulai sadar akan sesuatu. Rina yang asli masih terjebak. It berat. Makhluk yang telah keluar ke dunia mereka bukan manusia. Ia hanya menyamar. Damar mengepalkan batu hitam di tangannya. Kalau kau memang Rina yang asli, ayo kita keluar dari sini bersama. Rina menggeleng lemah. Tidak ada jalan keluar. Tapi Damar
tidak menyerah. Ia menatap ke arah gerbang yang masih terbuka, di mana bayangan mulai mendekat. Kalau tidak ada jalan keluar, bisiknya, maka aku akan menciptakan jalan itu sendiri. Damar mengepalkan batu hitam di tangannya. Jika tidak ada jalan keluar, maka ia harus menciptakannya sendiri. Ia menoleh ke Rina yang asli. Gadis itu terlihat lelah. Tubuhnya nyaris transparan, seolah kapan saja bisa menghilang dari keberadaannya. Rina, dengarkan aku. Aku akan membawamu keluar dari sini. Rina menggeleng. Kau tidak mengerti, Damar. Tempat ini tidak akan membiarkan kita pergi. Damar menggertakkan giginya. Kalau begitu, aku akan menghancurkan tempat ini. Di dunia nyata, Basura dan Pakarta bersiap menghadapi sesuatu yang lebih buruk. Sosok yang menyerupai Rina kini berdiri di ambang pintu gubuk dengan senyum miring dan mata hitam legam. Sudah waktunya kalian ikut denganku. Pakarta mencengkeram pisaunya erat, sementara Basura mengakhiri mantra terakhirnya. Lalu angin kencang menerpa ruangan. Bumi bergetar, dan di kejauhan gerbang mulai berdenyut liar. Basura tersentak. Damar sedang melakukan sesuatu di dalam. Tapi apa yang sedang ia lakukan? Di dalam gerbang, Damar berlari ke arah pusat kegelapan. Ia bisa merasakan sesuatu batu hitam di tangannya mulai bergetar, memancarkan cahaya samar. Jika batu ini bisa mengungkap kebenaran, maka mungkin ia juga bisa membuka jalan keluar. Damar menutup matanya dan menggenggam batu itu sekuat tenaga. Buka jalan untukku. Tiba-tiba cahaya putih meledak dari telapak tangannya. Seketika, bayangan-bayangan yang mengepungnya mengerang kesakitan dan mundur. Dan tepat di depan matanya, sebuah celah terbuka. Damar menoleh ke Rina. Ayo, ini kesempatan kita. Tapi sebelum mereka bisa melangkah, sebuah tangan kurus dan berkulit hitam pekat mencengkeram kaki Damar. Damar menoleh ke bawah dan wajahnya memucat. Makhluk asli dari gerbang itu akhirnya menunjukkan dirinya. Cengkeraman itu dingin, bukan seperti tangan manusia, tapi sesuatu yang lebih tua. Lebih, Damar menoleh ke bawah. Sosok itu kini muncul dari kegelapan. Matanya tidak ada, hanya lubang kosong yang terus mengeluarkan asap hitam. Kulitnya retak, seperti tanah yang kekeringan, dengan urat-urat merah menyala di dalamnya. Dan ketika ia berbicara, suaranya seperti ribuan bisikan yang berbenturan sekaligus. Kalian bukan milik dunia ini lagi. Damar merasakan kakinya semakin tenggelam dalam bayangan yang menggeliat. Rina berteriak, Damar, cepat. Cahaya dari batu itu masih terbuka. Damar menggenggam batu hitamnya dengan erat. Jika makhluk ini adalah penjaga gerbang, maka ia harus melewatinya, atau mereka akan terjebak di sini selamanya. Di dunia nyata, situasi semakin memburuk. Sosok yang menyerupai Rina berjalan perlahan ke dalam gubuk. Matanya menatap lurus ke Basura. Sudah terlambat, dia tidak akan kembali. Pakarta mengangkat pisaunya. Jangan mendekat. Makhluk itu hanya tersenyum. Tiba-tiba pisaunya berkarat dan patah dengan sendirinya. Pakarta membelalak. Basura menatap sosok itu dengan tajam. Dia sudah kehilangan wujud manusianya. Yang ada di depan kita sekarang hanyalah sesuatu yang menunggu untuk menggantikan tempatnya di dunia ini. Dan tepat saat itu, angin kencang berputar, membawa suara jeritan dari dalam gerbang. Basura tersentak. Damar, dia melawan. Di dalam gerbang, Damar menarik napas dalam. Ia tidak punya pilihan lagi. Jika ia ingin keluar, ia harus menghancurkan makhluk ini. Batu hitam di tangannya mulai bersinar lebih terang, memancarkan cahaya yang menusuk ke dalam bayangan. Makhluk itu menggeram. Beraninya kau. Tapi Damar tidak mundur. Ia mengangkat batu itu tinggi-tinggi, lalu menghantamnya ke tanah. Ledakan cahaya terjadi. Makhluk itu menjerit. Tubuhnya mulai retak dan hancur seperti kaca yang pecah. Damar menarik tangan Rina dan berlari menuju celah yang mulai menutup. Mereka harus keluar sekarang, atau tidak akan pernah kembali. Damar dan Rina
berlari sekuat tenaga. Celah cahaya semakin mengecil. Di belakang mereka, suara jeritan makhluk itu bergema, bercampur dengan suara ribuan bisikan yang merayap di dalam pikiran mereka. Kalian tidak akan pernah benar-benar bebas. Damar menggertakkan giginya. Pegang tanganku erat. Rina, kita harus melompat sekarang. Rina mengangguk. Dan bersama-sama mereka melompat ke dalam cahaya. Di dunia nyata, gubuk Mbah Sura bergetar hebat. Angin kencang berputar, membuat Pak Karta dan Mbah Sura terhuyung. Makhluk yang menyerupai Rina mendadak membeku di tempat. Matanya melebar, tubuhnya gemetar. Tidak, ini tidak mungkin. Dan tepat pada saat itu, BRAK, sesuatu terlempar keluar dari gerbang yang mulai menutup. Pak Karta terbelalak. Damar dan Rina, tubuh mereka terguncang, terhempas ke tanah dengan keras. Mereka berhasil keluar, tapi sebelum mereka bisa merayakan keberhasilan itu, Mbah Sura tiba-tiba ada yang tidak beres. Pak Karta menoleh. Sosok yang menyerupai Rina kini merangkak mundur dengan ekspresi ketakutan. Ia tidak menghilang. Ia masih ada di dunia ini. Damar terbatuk, mencoba bangkit, tapi saat ia mengangkat wajahnya, matanya tidak lagi sama. Di dalam pupilnya ada sisa bayangan dari dunia yang baru saja ia tinggalkan, dan itu menatap balik ke arah mereka. Mbah Sura mundur selangkah, matanya terpaku pada Damar yang kini duduk di tanah. Terengah-engah setelah keluar dari gerbang, tapi ada sesuatu yang salah. Pak Karta juga melihatnya. Pupil Dem tidak lagi hitam biasa. Di dalamnya terdapat bayangan yang bergerak, seperti sesuatu yang masih hidup, masih mengawasinya. Orby back. Pak Karta memanggil dengan hati-hati. Damar mengangkat wajahnya perlahan. Aku berhasil keluar. Suaranya terdengar normal. Tapi Mbah Sura tahu itu bukan Damar yang mereka kenal. Sementara itu, makhluk yang menyerupai Rina masih berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya bergetar. Matanya yang gelap terlihat panik, seolah-olah ia takut pada sesuatu. Dan untuk pertama kalinya, suaranya tidak terdengar menakutkan, melainkan penuh ketakutan. Kalian membuat kesalahan, katanya, nyaris berbisik. Pak Karta menoleh tajam. Tapi makhluk itu hanya menatap Damar, lalu bergumam dengan suara rendah. Kau bukan manusia lagi. Damar mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tapi sebelum ada yang bisa menjawab, BRAK, bumi berguncang keras. Di luar, angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam tanah. Mbah Sura mencengkeram tasbihnya erat. Astaga, kita tidak menutup gerbang dengan sempurna. Dan saat mereka menoleh ke arah gerbang yang seharusnya sudah menghilang, gerbang itu masih ada, masih berdenyut, masih terbuka sedikit. Dan di baliknya ada sesuatu yang masih ingin keluar. Gerbang itu belum tertutup sepenuhnya, dan dari celahnya yang berdenyut, suara-suara aneh mulai terdengar. Damar merasakan sesuatu yang salah dalam dirinya. Jantungnya berdebar kencang. Tapi bukan karena kelelahan, ada sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang ikut terbawa keluar dari dalam gerbang. Damar, kau tidak apa-apa. Rina menggenggam tangannya, tapi segera melepaskannya lagi dengan kaget. Dengan Pak Karta dan Mbah Sura semakin waspada. Damar memang kembali. Tapi apakah ia benar-benar Damar yang sama? Makhluk yang menyerupai Rina kini tampak semakin gelisah. Ia menatap Damar seolah-olah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Kalian bodoh, bisiknya dengan suara gemetar. Kalian tidak seharusnya membawanya kembali. Pak Karta menoleh tajam. Apa maksudmu? Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya mundur ke sudut ruangan, ketakutan. Dan saat itulah Damar mulai mendengar suara di kepalanya. Suara yang berat, dalam, dan penuh bisikan aneh. Kau pikir kau benar-benar lepas dariku? Kau hanya membawaku bersamamu. Aku
masih di sini, di dalam dirimu. Damar tersentak dan mencengkeram kepalanya. Tapi sebelum ia bisa berbicara, BRAK, tanah di luar retak. Sesuatu telah keluar dari dalam gerbang. Tanah bergetar hebat. Damar terhuyung. Tubuhnya lemas. Suara itu masih bergema di kepalanya. Aku masih di dalam dirimu. Ia menggertakkan gigi, mencoba melawan, tapi tubuhnya mulai terasa berat. Seolah ada sesuatu yang sedang mengambil alih di luar. Tanah yang retak mulai menghitam. Pak Karta melihatnya dengan ngeri. Astaga, sesuatu sedang keluar dari sana. Basura mengayunkan tasbihnya, membaca mantra. Tapi suara dari dalam tanah semakin keras. Suara geraman, suara sesuatu yang sudah lama terkunci dan kini ingin bebas. Lalu sesuatu merayap keluar. Tangan kurus dengan kuku panjang menembus tanah, diikuti oleh kepala yang tertutup kulit retak dan mata hitam pekat. Pak Karta menegang. Ini bukan makhluk biasa. Ini penjaga yang seharusnya tetap di dalam. Makhluk itu menoleh ke arah Damar dan tersenyum, seolah mengenalnya, seolah telah menunggunya. Damar jatuh berlutut, menggenggam dadanya. Napasnya tersengal-sengal, dan dari dalam dirinya suara itu berbisik lagi. Akhirnya aku bebas. Damar mencengkeram dadanya. Jantungnya berdetak tidak normal, terlalu lambat, terlalu berat. Sesuatu sedang mengubahnya. Di depan mereka, makhluk yang baru saja keluar dari tanah kini berdiri tegak. Tubuhnya kurus tinggi, kulitnya retak-retak seperti tanah kering, dan matanya hanya 2 lubang hitam yang kosong. Ayah, kita akhirnya bertemu lagi. Damar terkejut. Aku tidak mengenalmu. Makhluk itu mendekat. Oh, kau tidak ingat, tapi tubuhmu ingat, jiwamu ingat, karena kau adalah bagian dari kami. Basura mencengkeram tasbihnya semakin erat. Jangan dengarkan dia, Damar. Apapun yang dia katakan, itu hanya trik. Pak Karta mengangkat parang. Matanya penuh kewaspadaan. Kalau kau mendekat, aku tak akan ragu untuk menghabisimu. Makhluk itu terkekeh. Suara tawa yang tidak manusiawi. Kalian masih berpikir bisa menang? Ia melangkah lebih dekat. Dan seketika, langit berubah merah. Angin berputar liar, dan di belakangnya gerbang yang seharusnya menutup justru semakin terbuka. Damar yang kalian kenal sudah tidak ada. Makhluk itu berbisik. Dia adalah milik kami. Damar jatuh berlutut. Matanya berubah, dan di dalam dirinya sesuatu akhirnya bangkit. Damar jatuh berlutut. Napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar. Matanya kini gelap, dipenuhi bayangan yang menggeliat. Rina berlari ke arahnya, tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, BRAK, sebuah kekuatan tak terlihat meledak dari tubuh Damar. Rina terpental ke belakang, terjatuh keras ke tanah. Pak Karta dan Basura terhuyung, menahan serangan energi yang begitu kuat. Dan di tengah pusaran angin hitam yang kini melingkupi Damar, ia perlahan berdiri, tapi bukan sebagai dirinya yang dulu. Makhluk dari dalam gerbang tersenyum lebar. Akernia, Kalbeng. Tapi Damar tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah mereka dan tersenyum. Senyuman yang bukan lagi milik Damar. Ia mengangkat tangannya. Angin berputar semakin kencang. Tanah mulai bergetar. Basura menyadari sesuatu. Dia sedang membuka gerbang sepenuhnya. Pak Karta mencengkeram parangnya erat. Tidak bisa dibiarkan. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, Damar menatap mereka dengan mata hitam kosong. Dan dengan suara yang bukan lagi suaranya, ia berbicara. Kalian sudah terlambat.